Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, wassalatu wassalaman fis sama'i ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan, guru kita bersama Bapak Haji Edi, Al-Ustaz Bapak Tarmadi, Al-Ustaz Bapak Muini, Al-Ustaz Bapak Fahmi, Al-Ustaz Bapak Subhan, mata'an Allahu fi tuli hayatihim syarifah. Yang terhormat pula dan sama-sama kita hormati para jajaran asatid wal mudabbirin jamaah musholat sufi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan beribu-ribu macam mata, akan tetapi tidak semua mata bisa melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan beribu-ribu macam lisan, akan tetapi tidak semua lisan bisa mengucapkan kalimat syahadat, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan beribu-ribu macam kaki, akan tetapi tidak semua kaki bisa menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya dan para keluarganya yang telah membawa ajarannya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Para hadirin wal hadirat jamaah musholat sufi yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab mulianya surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Ibadallah, dalam konteks ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita akan suri tauladan seseorang, yakni ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan untuk kita sebagai umat manusia di muka bumi ini. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Rasul sebagai suri tauladan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan, kekasih Allah, dan jika bukan karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menciptakan dunia dan seisinya. Sebagaimana dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Apa kata Allah? Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bukan hanya itu, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai panutan, dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai cermin untuk kita sebagai umat manusia? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu manusia yang memiliki rasa sabar, kasih sayang, peduli terhadap saudara-saudaranya, dan sifat-sifat yang mendudah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliki.
Contoh kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasulullah SAW sangat sayang kepada umat-umatnya, sangat sayang kepada generasi-generasi manusia-manusia selanjutnya. Dari mana kita tahu? Kita bisa ambil ibrah dari kutipan-kutipan sirah nabawiyah. Di situ banyak cerita tentang pengorbanan Rasul kepada umatnya. Di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW hendak wafat. Ketika beliau hendak wafat saja, beliau masih memikirkan umat-umatnya. Apa yang beliau katakan kepada Allah ketika beliau sakaratul maut, merasakan rasa sakitnya dalam pikirannya, berkata, apakah rasa sakit sakaratul maut begitu sakit seperti ini ya Allah? Lalu bagaimana dengan umatku? Lalu ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada Allah, jikalau begitu ya Allah, berikanlah semua rasa sakit sakaratul maut umat-umatku kepadaku. Subhanallah, sungguh agung pengorbanan Rasulullah kepada umatnya, sampai beliau rela menahan rasa sakit sakaratul maut umat-umatnya. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Tetapi dikutip kembali dalam sirah nabawiyah, di situ kita bisa lihat cerita ketika Rasulullah SAW senjang beberapa hari tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Rasulullah SAW hendak keluar rumah, bertemu dengan kafir-kafir Quraisy, dengan tokoh-tokoh Quraisy. Lalu apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh Quraisy? Tokoh-tokoh Quraisy tersebut berkata, lihatlah teman-temanku, Muhammad telah dilupakan oleh Tuhannya, Muhammad telah dijauhkan oleh Tuhannya. Lalu ketika itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Aku akan memberikan apa yang kau minta ya Muhammad sampai kau ridha. Karena apa? Karena Rasulullah SAW telah dicaci, telah dimaki, disangka Rasulullah SAW telah dilupakan oleh Tuhannya, disangka Rasulullah SAW telah dijauhkan oleh Tuhannya. Lalu ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Aku akan memberikan apa yang kau minta ya Muhammad sampai engkau ridha. Karena apa? Karena Rasulullah SAW telah dicaci, telah dimaki, disangka Rasulullah SAW telah dijauhkan oleh Tuhannya, disangka Rasulullah SAW telah dilupakan oleh Tuhannya. Lalu kita bisa lihat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk sholat, apakah Allah sholat? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk puasa, apakah Allah puasa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk zakat, apakah Allah zakat? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk pergi haji, apakah Allah pergi haji? Tidak. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah pun ikut bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan beri salam sejahtera kepadanya. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Maka daripada itu, kita sebagai umat Rasulullah SAW
harus cinta kepada Rasulullah SAW, harus mengasihi Rasulullah SAW, harus cintai Rasulullah SAW, harus menyayangi Rasulullah SAW. Karena kita telah dengar pengorbanan Rasulullah SAW untuk umat-umatnya. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata kesalahan itu datangnya dari saya, apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara kita Rian yang telah membawakan untuk pagi untuk bicara pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang terutama untuk jemaah Al-Qur'an yang pada hari ini kita bergabung bersama-sama untuk mendengarkan kutub tadi. Wabil khusus juga untuk Bapak istri kita yaitu Bapak Muhammad Ali, Bapak Matimin. Mungkin saya tidak bisa sebutkan nama satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa muhabbat serta takjub saya kepada anda sekalian. Tadi dikatakan tadi sekalian bahwa Rasulullah adalah sebagai contoh orang yang dikatakan al-maliku a'udhu wal syahwati, raja yang paling besar, raja yang bisa mengatasi hawa nafsu. Beliau mempunyai akhlak yang baik karena dikatakan contohnya laisa jamahu bi aswabin tujidina ila jual jabal ilmi bil adab. Bukan keindahan itu dengan samai pakaian, tapi keindahan itu dengan akhlak dan budi pekerti. Hadirin serta hadirat sekalian, wabil khusus jemaah sholat subuh yang kami muliakan. Mungkin kami atas nama bawa acara juga sempat berbicara tadi banyak sekali kekurangan, baik secara penampilan, perkataan, baik secara apapun mungkin berdetak banyak kekurangan. Kami untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Secara betul bilang salah dimaafin, malu ditutupin, kurangnya kan baik, mohon tolong dilurusin. Untuk itu, untuk doa penutup saya minta, yaitu Bapak RT kita yaitu Bapak Ahmad, Bapak Indah. Ya wala ya karim rahmah, ya wala ya karim rahmah, ya wala ya karim rahmah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syiril Fatihah wa bi karomatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya wa'idal ham, ya kasiqawam, ya man li abdihi wa bi arayah. Da'wahum biha subhanahu Allahumma wa tayyatuhum biha salam wa ahli da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله